Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang integral ya. Nah, yang sekarang kita bahas itu integral tak tentu. Jadi integral itu ada integral tak tentu, ada integral tak tentu dan integral tentu ya. Pembahasannya ya. Apa itu yang disebut dengan integral tak tentu? Pertama, apa itu integral? Integral itu adalah inverse atau kebalikan dari pendiferensialan atau tentang turunan ya. Jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan ya. Karena itu integral sering juga disebut dengan antidiferensial atau anti turunan ya. Kemudian di sini ada dua fungsi. Ada fungsinya saya bedakan dengan f-nya di sini kapital ya, huruf besar. Kalau ini huruf kecil ya, untuk membedakan ya. Jika suatu fungsi f dikatakan sebagai antiturunan atau integral dari fungsi f kecil ini ya. Jadi jika fungsi f huruf kapital ini dikatakan sebagai integral dari fungsi f, maka turunan dari fungsi f ini itu sama dengan fungsi f yang kecil ini ya. Jadi kalau misalkan f besar ini dikatakan integral dari fungsi f ini, maka ketika diturunkan maka akan sama dengan fungsi yang sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, jika hasil pengintegralan dari fungsi f yang tadi ya, jika pengintegralan dari fungsi f kecil tadi itu berbentuk seperti ini, fungsi f memetakan x ditambah c ya, sedangkan konstanta itu ketika diturunkan itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi jika pengintegralan fungsi f itu berbentuk f memetakan x plus c itu adalah konstanta, maka ini dinamakan integral sembarang atau integral tak tentu ya, atau ditulisnya rumusnya seperti ini ya. Jadi integral itu notasinya seperti ini ya. Integral dari fungsi f memetakan x itu sama dengan fungsi f ya, f-nya f besar ya, kalau ini f-nya f kecil, maka fungsi f memetakan x ditambah c ya. C itu adalah konstanta, atau bisa juga ditulis seperti ini ya. Karena tadi jika fungsi f itu adalah integral dari fungsi f yang kecil ini, maka ketika diturunkan maka akan sama dengan fungsi yang ini ya. Maka di sini kita bisa rubah dengan ini ya, karena turunan dari fungsi f yang ini itu sama aja dengan fungsi f, maka bisa kita tulis seperti ini. Mungkin masih belum paham ya. Nanti kita lihat ke contohnya. Di sini ada 3 contoh fungsi ya. Di sini yang pertama adalah fungsi f memetakan x itu sama dengan x pangkat 2. Pertama kita turunkan dulu ya. Rumus yang digunakan berarti kalian bisa lihat tentang turunan ya. Berarti yang kita gunakan kan rumus yang ini ya. Jika fungsi f memetakan x itu sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunannya adalah a dikalikan dengan n ya, dikali x pangkat n dikurangi 1 ya. Jadi kalau ini kita turunkan, berarti di sini a-nya ya, atau koefisiennya itu di sini nilainya 1 ya. Berarti 2 dikali 1, 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Berarti turunannya adalah 2x. Kemudian yang kedua berarti yang ini turunannya berarti ini a-nya adalah 1 ya. Berarti 3 dikali 1, 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1. Berarti di sini 2. Berarti yang ini turunannya adalah 4 dikali x pangkat 3. Nah, ketika turunan ini kita integralkan ya, jadi dibalik. Jadi ini yang fungsi ini kita turunkan, kemudian kita integralkan, maka hasilnya itu akan sama dengan fungsi ini ya. Jadi kalau ini kita integralkan, turunan dari fungsi f ini kita integralkan itu, maka hasilnya itu adalah sama dengan x pangkat 2. Jadi kalau ini kita integralkan, hasilnya itu di sini adalah x pangkat 2 ya.
Nah, bagaimana caranya agar di sini hasilnya itu menjadi X pangkat 2? Berarti rumusnya gimana? Berarti kalau yang ini kita turunkan, kita integralkan, maka akan kembali lagi ke fungsi yang awal. Berarti di sini X pangkat 3 juga. Kalau yang ini kita integralkan, ya, berarti kalau ini artinya atau boleh langsung dimasukkan ya, berarti 4 X pangkat 3 dx itu berarti akan kembali lagi ke sini. Ya, berarti X pangkat 4. Oke, ini bisa juga jadinya gini ya. Integral dari 2x. Maka nanti akan kembali lagi ke sini ya. Atau ini juga berarti integral 3x pangkat 2 itu maka akan kembali ke awal. Oke. Bagaimana caranya? Berarti harus ada rumusnya kan? Berarti kalau misalkan di sininya 5x pangkat 4 ya, berarti kalau di sini 5x pangkat 4 berarti harus kembalinya ke sini, berarti hasilnya berapa? Oke, kalau di sini 5x pangkat 4 berarti di sini akan berubah. Kalau kita integralkan 5x pangkat 4 itu berarti x pangkat 5 ya. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, berarti caranya itu adalah kayak misalkan ini yang pertama ya. Berarti agar hasilnya itu menjadi x pangkat 2, berarti yang ini harus kita rubah menjadi x pangkat 2. 3x pangkat 2 berarti harus kita rubah menjadi x pangkat 3. Berarti di sini 2x. Berarti kan ini agar ini menghasilkan 1 kan, berarti di sini 2/2 ya. Berarti ini harus menghasilkan 1 kan, berarti di sini kita rubah jadi 2/2. Yang ini yang asalnya 1 itu berarti harus dirubah menjadi pangkat 2. Oke. Ya, yang ini jadi yang ini yang asalnya 1 menjadi pangkat 2. Yang ini berarti yang asalnya pangkat 2 menjadi pangkat 3. Berarti yang ini yang asalnya pangkat 3 berarti menjadi pangkat 4. Artinya berarti di sini kita tambahkan 1-1. Oke. Kalau yang ini berarti agar menghasilkan 1 kan di sini berarti 2/2. Kalau yang ini berarti agar menghasilkan 1 berarti 3/3 ya. Jadi kan di sini 3/3 pangkatnya berarti naik 1 agar menghasilkan jadi ini kan. Ini juga sama. Berarti di sini agar menghasilkan menjadi x pangkat 4 berarti 4/4 x. Berarti ini naik 1. Oke. Kalian lihat ini sama ya. Ini juga sama. Ini sama. Ini sama. Oke. Berarti ada yang bisa menemukan rumusnya. Oke, 2 itu adalah tadi dari mana? Dari pangkat yang ini ya, pangkat yang awal ini kita tambahkan 1, ini juga sama berarti ditambahkan 1, ini juga sama ditambahkan 1. Nah, hasil ini itu berarti sama dengan yang ada di bawah sini ya. Oke. Berarti di sini rumus integral integral ini kan bisa sembarang ya. Ini ada 2, 3, 4 gitu ya. Jadi di sini kita kasih namanya misalkan notasinya adalah A. Dikali X pangkat ini juga kan pangkatnya bisa berapa aja, bisa sembarang. Berarti misalkan di sini kita kasih simbol atau kita kasih notasi N ya. Jika kita integral dari A dikali X pangkat N ya, maka ketika ini diintegralkan berarti N-nya bakal naik 1 kan, berarti N ditambah 1 ya. Maka A dibagi, tadi kan A dikali X, ini tadi naik 1 ya, berarti N ditambah 1. Nah, yang di sini itu kan sama dengan yang ini sama dengan ini. Maka kalau ini N tambah 1, maka ini juga N tambah 1. Jadi kalau integral tadi berapa? 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 berarti sama dengan 3/2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1. Ya. Jadi kita contohkan lagi, ini belum beres ya. Belum selesai.
Sekarang berarti kalau misalkan di sini ada fungsi f memetakan x nya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Kemudian f memetakan x sama dengan x pangkat 2 ditambah 7. Oke, kalau ini kita integralkan ya, kalau ini kita integralkan atau di sini saya kasih kita turunkan ya. Oke, kalau ini kita turunkan. Oke, kalau ini kita turunkan berarti rumusnya caranya sama seperti ini ya. Berarti di sini A-nya itu adalah 1, N-nya adalah 2. Maka ketika kita turunkan berarti 2 dikali N atau 2 dikali 1 dikali X pangkatnya berarti mengurangi kan. Jadi 2 dikurangi 1 berarti 2X. Kalau 3 konstanta itu ketika kita turunkan itu hasilnya adalah 0. Maka turunannya itu adalah 2X ya. Kemudian kalau yang ini kita turunkan, berarti yang ini kita turunkan, yang ini juga kita turunkan. Konstanta kalau turunan dari konstanta itu adalah 0 ya. Nah yang ini kita turunkan berarti ini kan sama ya. Berarti 1 dikali 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1. Berarti ini sama kan. Oke. Padahal ini konstantanya itu adalah berbeda ya. Karena konstantanya itu kalau kita turunkan itu hasilnya 0, maka di sini kan nggak ada. Berarti kalau diintegralkan gimana? Berarti kalau kita integralkan itu kan berarti harus balik lagi ke awal sama seperti yang ini kan. Padahal konstantanya itu berbeda. Maka ketika kita integralkan ya, karena kan tadi konstanta kita nggak tahu ya apakah ini itu nanti ketika diintegralkan ada konstanta atau tidak ya, maka di sini plus C, konstantanya kita nggak tahu berapa ya. Maka ini ketika yang contohnya yang ini, ketika ini kita integralkan ya, ternyata ini kan hasilnya itu belum tentu sama. Ini kan konstantanya 3, ini konstantanya 7 ya. Maka di sini ditambahkan saja plus konstanta. Maka rumus integral tak tentu itu adalah seperti ini. Oke, jadi misalkan di sini contohnya tentang integral. Contoh misalkan di sini ada fungsi contohnya misalkan integral dari 12x pangkat 3. Oke, maka ketika ini kita integralkan, kita tinggal menggunakan rumus yang ini ya. Berarti A-nya itu adalah 12, N-nya itu adalah 3 ya. Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Berarti 12 dibagi N-nya itu adalah 3, 3 ditambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah 1 plus C. Oke, berarti di sini 12/4. 12/4 itu sama dengan 3. 3 dikali X pangkat 4 plus C. Oke, maka integralnya itu adalah 3X pangkat 4 ditambah C ya. Kemudian contoh lagi, integral dari min 18 dikali X pangkat 2. Oke, berarti di sini sama dengan min 18 dibagi 2 ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1 plus C. Berarti di sini sama dengan min 18 dibagi 3. Min dibagi plus berarti min ya. Berarti hasilnya di sini min 18/3 berarti 6 ya. Berarti min 6 X pangkat 3 ditambah C. Oke, maka hasilnya adalah min 6X pangkat 3 ditambah C. Oke, ini contoh integral tak tentu. Oke, di sini ada sifat-sifat integral tak tentu. Jadi di sini ada rumus tentang integral tak tentu ya. Oke, jika integral dari A di sini adalah konstanta ya, maka ketika A ini kita integralkan, maka hasilnya itu adalah di sini A dikali X ditambah C. C itu adalah konstanta juga ya. Oke, kemudian sifat yang kedua, jika A dikali F memetakan X ini kita integralkan,
di mana A-nya itu adalah konstanta, maka ini A-nya bisa kita keluarkan ya dari rumus integralnya. Jadi A dikali integral dari fungsi f memetakan x ya. Jadi kita konstantanya bisa kita keluarkan, kita tinggal cari dari integral dari fungsi f ini ya. Kemudian rumus yang ketiga itu adalah jika f memetakan x ditambah g memetakan x ya. Jika ini kita integralkan, maka kita bisa dipisahkan ya. Jadi kita integralkan fungsi f ditambah integral dari fungsi g ya. Begitu juga kalau pengurangan ya. Kalau di sini f memetakan x dikurangi g memetakan x ya, maka ketika kita diintegralkan itu bisa kita pisahkan juga ya. Jadi integral fungsi f memetakan x dikurangi integral dari fungsi g ya. Kita lihat contohnya. Oke, di sini ada contoh soal yang pertama. Integral dari 18 dikali x pangkat 8 dikurangi 25 x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 ya. Boleh kita gunakan sifat-sifat integral tak tentu ini ya. Boleh kita pisahkan tadi ya yang sifat yang ketiga ya. Jadi di sini kita bisa rubah integral 18x pangkat 8 dikurangi integral dari 25x pangkat 4 ditambah integral dari 3x pangkat 2. Boleh seperti itu atau boleh aja langsung ya. Kemudian kita gunakan rumus tadi yang ini ya. Kita gunakan rumus yang ini ya. Integral dari a x pangkat n itu sama dengan a dibagi n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 plus c. Jadi nanti di belakangnya itu ditambah C ya. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Oke, kita langsung saja, saya tidak gunakan sifat-sifat ini ya, tapi langsung semuanya diselesaikan. Oke, berarti di sini A-nya itu adalah 18, berarti ini N-nya adalah 8. Begitu juga yang ini ya, berarti ini A-nya itu adalah negatif 25, N-nya sama dengan 4. Yang ini berarti A-nya itu 3, N-nya itu 2 ya. Oke, berarti kita tinggal langsung menggunakan rumus yang tadi ya. Berarti di sini 18 dibagi N-nya tadi 8, berarti 8 ditambah 1 dikali X pangkat 8 ditambah 1. Oke. Kemudian di sini dikurangi 25 dibagi N-nya 4, berarti di sini 4 ditambah 1 dikali X 4 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 2, N-nya 2 berarti 2 ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1 plus C. Oke. Berarti di sini sama dengan, kita sederhanakan semuanya, kita jabarkan 18 per 9 dikali X pangkat 9 dikurangi 25 per 5 dikali X pangkat 5 ditambah 3 per 3 dikali X pangkat 3 ditambah C. Oke, berarti di sini sama dengan 18 dibagi 9 itu sama dengan 2X pangkat 9 dikurangi 25 dibagi 5 5X pangkat 5 ditambah 3 dibagi 3 1 dikali X pangkat 3 ditambah C. Oke, ini hasil dari integral ini. Oke, mudah ya. Oke, soal yang kedua. Oke, ini masih menggunakan sifat-sifat yang tadi ya. Soal yang rumus yang tadi. X ditambah 1 integral dari X ditambah 1 dipangkatkan 2. Oke, ini kita bisa sederhanakan, berarti ini adalah X tambah 1 dikali X tambah 1 ya. Maka ketika kita jabarkan, berarti ini X tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 ya. Kemudian ditambah 2 dikali X dikali 1 berarti 2X ditambah 1 pangkat 2 itu berarti 1 ya. X ya. Ini kamu bisa jabarkan ya, X tambah 1 dikali X tambah 1. Maka hasilnya itu adalah ini ya.
sama dengan, berarti kita integralkan semuanya ya. X pangkat 2 kita integralkan, 2x kita integralkan, 1 kita integralkan ya. Kemudian tadi X pangkat 2 berarti kalau kita integralkan, berarti A-nya itu adalah 1 ya. Berarti 1 per 2 ditambah 1, N-nya itu adalah 2, dikali X pangkat 2 ditambah 1. Oke, ditambah berarti di sini A-nya 2, N-nya 1. Berarti 2 per N ditambah 1 dikali X pangkat 1 ditambah 1. 1 berarti konstanta ya, berarti kita gunakan sifat yang pertama. Berarti kalau 1 maka ketika diintegralkan berarti 1 X, 1 dikali X atau X ya. Berarti di sini ditambah X plus ditambah C ya. Berarti sama dengan 1 per 3 dikali X pangkat 3 ditambah 2 dibagi 2, berarti hasilnya 1 dikali X pangkat 1 tambah 1, 2 ditambah X tambah C. Gampang ya, ini hasilnya. Oke, ini contohnya ya, penggunaan dari integral tak tentu. Ini saya tambahkan lagi satu contoh soal ya. Jadi di sini kan dua soal yang sebelumnya itu diakhiri dengan konstanta ya, ditambah konstanta. Nah, nilai konstanta ini bisa kita ketahui asal nilai X-nya itu diketahui. Di sini contohnya nilai X-nya itu adalah 3 dan nilai dari fungsinya juga sama ya. Jadi fungsi f di sini jika nilai X-nya itu sama dengan 3, jika X-nya itu 3, maka hasilnya fungsi f itu adalah 6 ya. Jadi jika konstanta ini bisa kita ketahui nilainya berapa asal nilai X-nya itu diketahui dan nilai fungsi f-nya juga diketahui ya. Jadi di sini misalkan X-nya itu 3, fungsi f-nya itu adalah 6 ya. Nah, ini bisa kita ketahui C-nya itu berapa ya. Contohnya di sini diketahui turunan dari fungsi f-nya itu adalah 2x ditambah 1 ya. Tentukan fungsi f-nya, berarti ini kan turunannya. Berarti kalau kita pengen tahu fungsi f-nya berarti kita cari integralnya ya. Oke, berarti di sini berarti fungsi f memetakan x itu adalah berarti kan dari integral dari yang ini ya. Integral dari atau di sini sama dengan integral dari 2x ditambah 1. Sama dengan berarti di sini kita integralkan. Berarti 2x kita integralkan, 1 juga kita integralkan. Integral dari 2x itu berarti 2 dibagi n-nya itu kan 1 ya. Berarti di sini n-nya 1, berarti 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1. Ditambah 1 itu adalah konstanta, berarti diintegralkan hasilnya adalah 1 dikali x atau x ditambah c. Berarti sama dengan 2 dibagi 2, 1 dikali x, berarti x pangkat 1 ditambah 1, berarti x pangkat 2 ditambah x ditambah c. Berarti di sini fungsi f memetakan x-nya. Berarti di sini fungsi f memetakan x-nya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah x ditambah c ya. Nah, kita bisa tahu c-nya itu berapa. Kalau di sini diketahui x-nya itu berarti di sini x-nya adalah 3. Berarti kita tinggal masukkan, kita substitusikan nilai x ini ya ke dalam persamaan ini. Dan fungsi f memetakan 3 itu hasilnya adalah 6 ya. Jadi di sini kita tinggal masukkan. Kita masukkan yang tadi. Di sini f memetakan 3, x-nya berarti 3, berarti ini kita tinggal ganti aja atau kita substitusikan x-nya itu dengan 3. Berarti di sini 3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah c. Fungsi f memetakan 3-nya itu adalah hasilnya 6, berarti 6 itu sama dengan 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 3 ditambah c. Berarti 6 sama dengan, ini bisa kita jumlahkan ya, 9 ditambah 3 itu adalah
12 ditambah C, maka C sama dengan, berarti ini kita pindahkan ke ruas yang lainnya, berarti jadi negatif ya. 6 dikurangi 12, berarti C nya itu adalah negatif 6. Maka fungsi f memetakan x nya, berarti kita tinggal substitusikan nilai C ini ke persamaan yang ini, sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6, maka persamaannya itu adalah yang ini ya. Oke, ini persamaannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalian coba kerjakan latihan soalnya ya.